Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya telah mengundang beberapa narasumber yang bisa kita tanyai mengenai bank syariah. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bank syariah secara umum. Kami akan membahas dari pengertian, sejarah, dan dasar hukum bank syariah dan produk dan operasional dalam bank syariah. Nah, untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam tentang topik kita hari ini, saya mengajak ke para narasumber yang ahli dalam bidang ini untuk bergabung dalam podcast kita. Mari kita sambut dan dengarkan pandangan mereka tentang bank syariah dan bagaimana bank syariah itu seperti apa. Mungkin pertama-tama saya akan bertanya mengenai apa itu pengertian dari bank syariah. Mungkin kepada saudari Daren dipersilakan. Baik, kita akan ngebahas apa yang dimaksud dengan bank syariah. Seperti yang kita ketahui, bank syariah itu merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau Islam. Nah, prinsip-prinsip ini itu mencakup larangan untuk mengambil keuntungan dari riba, spekulasi, dan investasi dalam aktivitas yang dianggap haram menurut hukum Islam, seperti perjudian, minuman keras, dan industri pornografi. Bank syariah itu memiliki tujuan yang sama seperti bank konvensional pada umumnya, yaitu memberikan layanan perbankan yang meliputi simpanan, pinjaman, investasi, dan layanan transaksi keuangan lainnya. Tapi mereka itu beroperasi dengan cara yang berbeda nih. Cara yang berbeda maksudnya di mana bank syariah itu melakukan transaksi dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau profit sharing, di mana para nasabah dan bank itu membagi keuntungan atau kerugian atas transaksi yang dilakukan. Selain itu, bank syariah juga mengutamakan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berbisnis. Mereka itu juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta menawarkan produk dan layanan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah tentunya. Nah, dalam menjalankan bisnisnya ini, bank syariah itu biasanya didukung oleh Dewan Pengawas Syariah atau disingkat dengan DPS. Nah, DPS ini tugasnya apa? Tugasnya itu untuk memastikan kepatuhan lembaga keuangan tersebut terhadap prinsip-prinsip Islam. Nah, dewan ini itu biasanya terdiri dari ulama dan juga ahli keuangan yang berpengalaman dalam hukum Islam dan keuangan. Jadi secara umum, bank syariah itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang memilih untuk bertransaksi dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, bank syariah dapat menjadi alternatif nih bagi para nasabah yang ingin menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam atau yang sedang mencari pilihan investasi yang lebih beretika. Mungkin seperti itu untuk pengertian dari bank syariah secara umum. Baik, dari pengertian tersebut mungkin kita sudah eh, mengawang-awang seperti apa sih itu bank syariah. Oke, selanjutnya untuk sejarah dan dasar hukum. Mungkin dengan saudari Eva dipersilakan. Baik, terima kasih Dastin atas waktunya. Jadi mungkin di sini saya bakal ngejelasin mengenai sejarah, tapi sejarahnya sejarah singkat ya. Sejarah singkat bagaimana asal mula bank syariah itu ada, baik di dunia maupun di Indonesia. Terus bakal ngejelasin juga tentang regulasi dan dasar hukum bank syariah. Jadi dimulai dari sejarahnya itu, bank syariah sebenarnya institusi keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, sejarah bank syariah dimulai pada tahun 1963 di negara Mesir dengan berdirinya bank yang bernama Bank Nasser Social Bank yang menyediakan kredit dengan bunga nol dan model usaha bagi petani dan koperasi. Selanjutnya pada tahun 1975, Malaysia menjadi negara pertama yang mendirikan bank syariah dengan bernama Bank Islam Malaysia Berhad atau BIMB. Selanjutnya, 2 tahun kemudian, Pakistan juga mendirikan bank syariah pertamanya dengan nama Bank Islamik Pakistan. Sedangkan di Indonesia sendiri, bank syariah mulai berdiri pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki 13 bank syariah yang terdiri dari bank umum syariah, dan bank perkreditan syariah. Nah, jadi
perkembangan bank syariah itu secara global tumbuh dengan kecepatan 10-15% per tahun dengan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang konsisten di masa yang akan datang. Ini dikutip dari laporan International Association of Islamic Bank dan analisis Profesor Khursyid Ahmad menyebutkan bahwa hingga tahun 1999 terdapat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, yaitu di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Eropa, Australia, maupun Amerika, dan khususnya juga Indonesia. Nah, untuk regulasi dan dasar hukum bank syariah sendiri, ada beberapa. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah yang menetapkan bahwa perbankan syariah Indonesia telah menganut dual banking system. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai penyempurna undang-undang sebelumnya, dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia dan dikuatkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. Pada pasal 1 butir 13 disebutkan berlakunya hukum Islam sebagai dasar transaksi perbankan syariah. Dan selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi mungkin itu sedikit sejarah dan regulasi dan dasar hukum tentang bank syariah. Terima kasih. Oke, makasih buat Saudari Eva untuk penjelasannya. Mungkin sekarang kita bertanya ke Saudara Fauzi. Apa sih itu produk-produk dari bank syariah tersebut? Mungkin bisa dijelaskan. Saudara Fauzi, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke to the point-nya ya. Produk-produk dalam bank syariah itu bank syariah ini menyediakan berbagai produk dan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, spekulasi, dan transaksi yang tidak jelas keadilannya. Berikut beberapa produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Jadi kurang lebih yang saya dapatkan dari berbagai sumber yang telah saya baca, ada sekitar 7 produk bank syariah. Di sini nanti saya akan jelaskan satu-satu, yaitu yang pertama adalah tabungan syariah. Nah, tabungan syariah ini merupakan jenis tabungan yang dikelola dengan prinsip syariah, seperti mudharabah dan wakalah. Nasabah dapat menabung dengan syarat dan ketentuan tertentu yang mengikuti prinsip syariah. Yang kedua, deposito mudharabah merupakan produk deposito syariah yang menawarkan profit sharing antara nasabah dan bank syariah. Nasabah menyetor dana untuk jangka waktu tertentu dan akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan profit sharing yang telah disepakati sebelumnya. Dan yang ketiga, pembiayaan syariah. Nah, pembiayaan syariah ini merupakan produk pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabaha, dan lain-lain. Pembiayaan ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti investasi, modal usaha, pembelian rumah kendaraan, dan sebagainya. Yang keempat, kartu kredit syariah. KKS atau disingkat kartu kredit syariah merupakan kartu kredit yang dikelola dengan prinsip syariah seperti tidak ada bunga dan denda keterlambatan. Nasabah hanya membayar biaya administrasi dan transaksi yang dilakukan dengan kartu kredit. Yang kelima, asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan produk asuransi yang dikelola dengan prinsip syariah seperti tabaru, mudharabah, dan wakalah. Produk asuransi syariah melindungi nasabah dari berbagai risiko seperti kematian, kecelakaan, dan penyakit. Yang keenam, investasi syariah merupakan produk investasi yang dikelola dengan prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Investasi syariah digunakan untuk membeli saham, obligasi, properti, dan aset lainnya dengan prinsip bagi hasil. 7. Ini yang terakhir yaitu JPS atau jasa perbankan syariah. Kurang lebih contohnya dia seperti transfer uang, pembayaran tagihan, jasa kustodian, jasa pengamanan barang, dan lain-lain. Semua produk dan layanan perbankan syariah diatur sesuai dengan prinsip syariah dan pengawasan dari otoritas syariah yang berwenang.
Jadi kurang lebih ada 7 produk dari bank syariah yang telah saya baca dari berbagai sumber. Mungkin bisa saja ada lebih ya, entah itu 10 atau 15 produk bank syariah yang mungkin tidak, yang mungkin saya lewati lah atau tidak pernah terpikir sebelumnya. Ya, kurang lebih dari saya. Mungkin jika ada kekurangan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih pembahasannya untuk Saudara Fauji. Kita oper ke Saudara Hasan. Mungkin bisa dijelaskan mengenai operasional bank syariah itu seperti apa? Saudara Hasan, dipersilahkan. Oke, tes. Baik, teman-teman semuanya. Jadi, sejauh yang kita pahami di bank syariah itu, akad atau operasionalnya itu terbagi dua, dan ini yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Sebetulnya kalau dari bentuknya ya, sebetulnya akad dalam perbankan atau keuangan itu sama aja gitu. Cuma yang membedakan adalah begini, bentuk transaksinya sama aja, cuman yang berbeda adalah bagaimana akad yang diterapkan di bank syariah itu berbeda, sehingga antara nasabah dan bank ya itu punya syarat dan ketentuan yang berbeda juga. Sebenarnya contoh kalau kita lansir dari OJK tentang bank syariah itu, yang pertama penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank itu pertama dari prinsip wadiah atau titipan. Jadi pada dasarnya kan nasabah yang punya uang, kita masyarakat yang punya uang itu nitipin di bank sejumlah uang gitu kan, sejumlah uang supaya uang yang dimiliki sama masyarakat itu aman gitu ya, lebih terjamin. Ya, pokoknya aman lah gitu kan, nggak disimpan di rumah gitu kan kita akan lebih tenang kalau uang kita itu disimpan oleh mereka-mereka yang punya keahlian di bidang pengelolaan uang. Nah, di bank juga sama gitu, bank pakai prinsip bank syariah ya, pakai prinsip wadiah gitu, wadiah yad domanah, wadiah yad amanah gitu. Jadi uang yang kita titipkan di bank itu akadnya titipan, jadi bank harus bisa menjaga uang itu gitu ya akadnya. Nah pun begitu uang yang kita titipkan juga bisa dipertanggungjawabkan atau dalam bahasa menunya dipakai sama bank gitu ya. Kalau akadnya misalnya yad domanah, jadi bank itu punya kewenangan untuk bisa mengelola uang tersebut. Nah, makanya ketentuannya kalau bank syariah itu tadi kayak misalnya disampaikan sama saudari Darren dan Eva. Jadi karena kita itu prinsipnya mengikuti prinsip Islam, di mana kita tentu menghindari adanya riba yang jelas, terus yang kedua akad-akad seperti maisir, goror dan lain sebagainya. Makanya di bank syariah itu nggak ada ketentuan ketentuan bonus misalnya. Ada misalnya kan kita sebagai pelanggan gitu ya, bank sebagai penjual, kita nitipin uang nih ke bank. Habis itu bank tentu mendapatkan keuntungan dong dari jasa dia menjaga uang kita. Nah, itu kita boleh ngasih bonus gitu, tapi tidak boleh dalam spesifik nominalnya berapa gitu ya, dan ditentukan kapan dikasihnya. Nah, itu kan itu pokok yang membedakan antara kita dengan bank konvensional. Nah, pun juga ada misalnya prinsip mudorobah. Ini prinsip bagi hasil. Jadi di mana kita sebagai nasabah yang punya uang itu sebagai deposan kita nitipin nih uang ke bank gitu. Dalam artian dia pihak bank tolong dong kelola duit gua gitu untuk dipakai ke masyarakat gitu. Bisa dalam bentuk usaha, bisa dalam bentuk pembiayaan investasi ya. Kalau di sini ada beberapa akad juga yang mungkin nanti membantu jawaban atau penyampaian dari Fauzi ya, saudara Fauzi. Itu banyak. Kalau di sini mudorobah itu atau penyaluran dana yang disimpan sama bank lewat dananya nasabah itu ada jual beli ya, ada murabahah, terus ada juga di sini akad salam gitu ya, akad salam dan akad istisna. Kalau kita mungkin lebih gampangnya jual beli online lah ya. Nah, habis itu ada juga
musafakoh ya kalau nggak salah namanya, jadi jual beli tanah dan hasil kebun. Nah itu juga ada tuh. Nah itu yang menjadi pokok pembeda antara bank syariah dan bank konvensional dari sisi operasional. Nah jadi itu tuh apa ya, akad-akad itu meminimalisir akad-akad yang memang dilarang dilakukan gitu sebagai kita sebagai seorang nasabah atau sebagai seorang muslim yang diterapkan sama syariat Islam. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu mungkin yang bisa disampaikan terkait operasional bank syariah. Nanti produknya mungkin bisa ditambahin sama Fauzi. Baik, terima kasih untuk pembahasannya, Saudara Hasan. Mungkin cukup untuk podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.